Orang-orang miskin memandang uang sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi tagihan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelas menengah melihat uang sebagai sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan sedikit kenyamanan. Mereka mengambil tanggung jawab seperti mendapatkan pinjaman mobil atau membayar cicilan KPR. Namun, orang kaya melihat uang sebagai sebuah alat. Mereka menggunakan uang untuk membeli aset seperti saham, emas, dan real estate guna menghasilkan lebih banyak uang yang sebenarnya akan membayar biaya liabilitas mereka. Ambil contoh Warren Buffett, yang memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar dolar. Tetapi, dia masih tinggal di rumah yang dia beli pada tahun 1958 seharga 31.500 saja. Lalu ada Mark Zuckerberg, yang seringkali hanya mengenakan kaos abu-abu dan hoodie. Kemudian, ada Jeff Bezos yang masih mengendarai Honda Accord tahun 1997, bertahun-tahun setelah menjadi miliarder. Fakta menariknya, 61% orang yang berpenghasilan tinggi lebih cenderung menjadi pengemudi Honda dan Toyota. Karena sebenarnya, orang kaya tidak perlu terlihat kaya karena mereka punya prioritas dan sudah tahu apa yang penting bagi mereka. Mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, dan ini merupakan pola pikir yang bagus untuk dikembangkan. Jika kalian tahu bahwa kalian sedang dalam urusan finansial, apakah itu pembayaran jatuh tempo atau utang atau mengembangkan dana darurat dan lain sebagainya, maka kalian sudah tahu bahwa kalian sebenarnya sedang berinvestasi pada diri kalian sendiri dan karenanya kalian tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Sebuah studi pada bulan Februari 2014 menemukan bahwa kesenjangan antara pendapatan rumah tangga relatif terhadap tetangga terdekatnya akan berdampak pada tingkat utangnya. Dalam psikologi, mereka menyebutnya mengikuti perkembangan kemajuan tetangga sekitar dan begitu kalian mulai melakukan itu, kalian akan mengalami saat-saat yang bisa menjebak kalian dan hal ini sangat buruk. Pada dasarnya, mengikuti jejak kemajuan tetangga sekitar adalah saat kalian menggunakan tetangga kalian sebagai tolak ukur kesuksesan. Misalnya, jika kalian ingin membeli mobil untuk berkendara ke tempat kerja setiap hari dan kalian memutuskan untuk membeli Toyota Avanza dengan harga sekitar 240 juta rupiah dan kalian sebenarnya dapat membeli mobil itu secara tunai karena kalian telah menabung sebesar 250 juta rupiah. Tapi, kemudian kalian melihat tetangga kalian dengan Mitsubishi Pajero Sport terbarunya. Jadi, untuk mengimbangi tetangga sebelah, daripada membeli Avanza, kalian memutuskan untuk membeli Toyota Fortuner Gear Sport diesel terbaru seharga 730 juta rupiah. Kalian tidak memiliki tambahan 480 juta rupiah. Tetapi kalian baik-baik saja dengan membuatnya menjadi mobil angsuran. Hanya dari perbedaan harga yang lebih besar saja, kalian mau membayar tambahan 480 juta rupiah hanya untuk mendapatkan hak istimewa terlihat seperti orang kaya. Namun, akan ada ratusan juta rupiah untuk pembayaran bunga dan asuransi bulanan, biaya pemeliharaan, dan 61% depresiasi penurunan nilai barang. Ketika orang mengorbankan tujuan keuangan mereka dan berhutang hanya untuk membeli produk mewah, akan sangat sulit untuk keluar dari spiral hutang. Pada dasarnya, uang yang kalian keluarkan untuk suatu hal adalah uang yang tidak dibelanjakan untuk hal lainnya. Jadi, membelanjakan 480 juta rupiah lebih banyak untuk membeli mobil yang lebih bagus berarti kalian tidak dapat menginvestasikan 480 juta rupiah itu pada sesuatu yang menguntungkan seperti pasar saham, kripto, investasi emas, atau real estate. Jika kalian menginvestasikan uang itu di pasar saham dengan tingkat pengembalian rata-rata 10%, kalian akan mendapatkan lebih dari 1,5 miliar rupiah hanya dalam 10 tahun, cukup untuk membeli 2 mobil Toyota Fortuner Gear Sport. Satu untuk dikendarai dan satu lagi untuk disimpan sebagai piala untuk disodorkan ke wajah tetangga kalian. Namun, menyerah pada tekanan masyarakat untuk terlihat kaya tidak hanya berujung pada hutang, tetapi juga dapat merugikan hal-hal yang paling berharga, ketenangan pikiran dan kesehatan mental kalian. Sebuah studi pada tahun 2023 menemukan bahwa semakin besar kesenjangan kekayaan di suatu lingkungan, semakin buruk kesehatan mental mereka. Dalam ilmu psikologi, mereka menjelaskan hal itu dengan teori perbandingan sosial. Pada dasarnya, orang tidak serta-merta merasa sedih karena penghasilan mereka. Apakah mereka menghasilkan 3 juta rupiah per bulan atau 30 juta rupiah per bulan, tidak ada masalah. Namun, sebenarnya perasaan sedih mereka muncul ketika dibandingkan dengan pendapatan orang-orang di sekitar mereka. Misalnya saja, saat kalian bisa mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah sebulan,
kalian mempunyai tabungan yang cukup banyak, dan kalian akan merasa baik-baik saja dalam hidup. Namun, jika kalian bergaul atau tinggal di sekitar para miliarder yang memiliki banyak rumah peristirahatan, kemungkinan besar kalian menjadi lebih tidak bahagia dibandingkan jika tetangga kalian adalah masyarakat kelas menengah biasa. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa pula untuk menyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik, berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Menurut teori perbandingan sosial, sudah menjadi sifat manusia untuk selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, entah itu orang asing, keluarga, atau bahkan tetangga. Masalahnya adalah terus-menerus membandingkan diri kalian dengan hal-hal negatif akan berdampak pada kesehatan mental dan kebahagiaan pribadi kalian, karena akan selalu ada orang yang lebih kaya dari kalian. Berusaha terlihat kaya akan membuat segalanya menjadi lebih mahal bagi kalian. Banyak dari kita ingin terlihat kaya agar merasa berhasil dan diterima di masyarakat. Mereka seperti ingin mengatakan, "Lihat saya punya jam tangan mewah, mobil mewah. Saya berhasil. Saya bukan orang gagal. Saya punya nilai, jadi hormatilah saya." Namun, sebenarnya, memamerkan kekayaan secara mencolok mungkin memiliki efek sebaliknya dari apa yang kalian harapkan. Orang-orang akan menganggap kalian lebih mementingkan diri sendiri. Akibatnya, lebih sedikit orang yang bersedia menjalin hubungan tulus dengan kalian dan kecil kemungkinannya untuk bisa dihormati. Karenanya, biaya untuk tampil kaya lebih besar daripada manfaatnya dalam situasi sosial dan hal ini menggagalkan tujuan utama dari keinginan untuk terlihat kaya. Sebaliknya, terlihat miskin akan membuat kalian fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Hal itu bisa menjadikan kalian terbebas dari masalah finansial. Kalian bisa bebas melakukan apa saja tanpa peduli apapun. Kalian akan merasa lebih bahagia dengan gaya hidup seperti ini. Kalian dapat menghemat lebih banyak uang dan kalian tidak perlu mengubah gaya hidup lebih tinggi, sehingga kalian tidak memerlukan banyak uang agar merasa nyaman. Pertama, ubah pola pikir kalian dari ingin memiliki sesuatu yang menunjukkan bahwa kalian sukses menjadi ingin mencapai impian finansial kalian. Wujudkan impian bebas masalah finansial yang seharusnya kalian jadikan tolak ukur kesuksesan. Bukan ingin terlihat kaya karena bahagia itu ada di dalam diri kalian, bukan di anggapan orang lain. Selanjutnya, terapkan pemikiran untuk tidak membandingkan pencapaian-pencapaian kalian dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Alasan utama kebanyakan orang ingin terlihat kaya adalah karena mereka mengevaluasi nilai diri mereka berdasarkan cara mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Jika teman kalian terlihat kaya, kalian mungkin juga ingin terlihat kaya untuk menunjukkan bahwa kalian juga berharga. Masalahnya adalah ini adalah siklus perbandingan yang tidak pernah berakhir. Akan selalu ada orang yang lebih sukses dan lebih kaya. Jadi, daripada melakukan perbandingan yang tidak ada gunanya ini, lebih baik kalian pikirkan saja semua pencapaian finansial kalian di masa lalu dengan pencapaian-pencapaian finansial kalian sekarang. Dengan cara ini, daripada membandingkan diri kalian dengan orang lain, bandingkan saja diri kalian sekarang dengan diri kalian di masa lalu. Hal ini merupakan strategi yang jauh lebih sehat dan efektif. Lakukan apa yang terbaik untuk hidup kalian dan berusaha memperbaiki keuangan kalian. Meski terkadang kalian mungkin masih merasa belum berbuat cukup. Pahami diri kalian, pahami kebahagiaan hakiki kalian, jadi diri sendiri, tingkatkan kualitas hidup kalian sendiri, dan jangan banding-bandingkan pencapaian-pencapaian diri dengan pencapaian-pencapaian orang lain jika kalian ingin bahagia. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan seseorang yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian.